Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang putri yang bernama Purbasari. Ia merupakan anak bungsu dari 6 orang kakak perempuan, yaitu Purbararang, Purbadewata, Purbaendah, Purbakancana, Purbamanik, dan Purbaloi. Mereka merupakan anak dari Prabu Tapa Agung yang merupakan raja dari kerajaan Pasir Batang. Si bungsu Purbasari memiliki sifat yang sangat baik, lembut, manis budi, dan suka menolong. Siapapun yang membutuhkan pertolongannya, Purbasari senang hati membantunya. Selain memiliki hati yang baik, Purbasari juga memiliki wajah yang cantik dan rupawan. Setiap orang yang melihatnya akan jatuh hati pada pandangan pertama. Namun sayangnya, sang kakak Purbararang memiliki sifat yang sebaliknya. Walaupun berparas cantik, Purbararang dikenal memiliki sifat yang kasar, sombong, kejam, iri hati pada siapapun. Setelah bertahta dalam waktu yang lama, Prabu Tapa Agung berniat turun tahta dan berencana bahwa kerajaan akan dipimpin oleh Purbasari. Sang Prabu mengamati selama puluhan tahun bahwa Purbasari pantas menggantikannya, bukan anak sulungnya alias Purbararang. Sang Prabu memikirkan bagaimana jika Purbararang menjadi pemimpin, maka ketentraman dan kedamaian rakyat bisa terganggu atau bahkan rusak akibat kepemimpinan anak sulungnya yang punya sifat buruk. Di hadapan seluruh pembesar kerajaan dan 7 putrinya, Raja Prabu Tapa Agung menyerahkan tahtanya pada Purbasari. Sang Prabu kemudian meninggalkan istana kerajaannya untuk memulai hidup yang baru. Purbararang pun marah karena tidak setuju tahta kerajaan Pasir Batang diberikan kepada adiknya, bukan untuk dirinya. Selang 1 hari sejak penobatan, Purbararang berencana mencelakai Purbasari. Ia menghubungi tunangannya Indrajaya untuk meminta bantuan nenek sihir. Nenek sihir yang jahat kemudian memberikan zat berwarna hitam yang dibuat dari tumbuhan kepada Purbararang. Semburkan bore ini ke wajah dan seluruh tubuh Purbasari, ujar nenek sihir pada Purbararang. Purbararang langsung melaksanakan pesan dari si nenek sihir. Zat tersebut disemburkan ke wajah dan seluruh tubuh Purbasari. Akibatnya, di seluruh tubuh Purbasari muncul bercak hitam yang mengerikan. Dengan kondisi tersebut, Purbararang memiliki alasan untuk mengusir Purbasari dari istana dan menghentikannya menjadi seorang ratu. Orang yang dikutuk hingga memiliki penyakit mengerikan ini tidak pantas menjadi ratu kerajaan Pasir Batang. Sudah seharusnya dia diasingkan ke hutan agar penyakitnya tidak menular, perintah Purbararang. Kemudian Purbararang mengambil tahta kerajaan Pasir Batang dan memerintahkan Uwa Batara yang merupakan penasihat istana untuk mengasingkan Purbasari ke hutan. Namun, ketika Purbasari diasingkan di hutan, terjadi sebuah masalah besar di Kayangan. Seorang pangeran bernama Guru Minda tidak berkenan menikah dengan bidadari Kayangan seperti yang diperintahkan Sunan Ambu atau mamahnya. Pangeran Guru Minda hanya berkenan menikah dengan perempuan yang kecantikannya setara dengan Sunan Ambu. Sunan Ambu kemudian menjelaskan bahwa sosok perempuan yang secantik dirinya hanya akan ditemui di dunia manusia. Namun
Jika Pangeran Guruminda bersikeras ingin menemui perempuan sesuai keinginannya itu, dia harus pergi ke dunia dalam bentuk bukan pangeran, tetapi harus dalam wujud penyamaran berupa lutung atau sejenis monyet. "Lutung Kasarung, namamu. Apakah engkau bersedia melakukannya?" tanya Sunan Ambu. Pangeran Guruminda menyatakan kesediaannya. Setelah menjelma menjadi seekor lutung kasarung, Pangeran Guruminda segera turun ke dunia manusia dan tiba di hutan. Dalam waktu singkat saja seluruh lutung kasarung menjadi raja dari para lutung dan kera di hutan tersebut. Lutung Kasarung kemudian mengetahui keburukan dan kekejaman dari Purbararang yang bertahta sebagai ratu di kerajaan Pasir Batang. Lutung Kasarung kemudian ingin memberi pelajaran kepada Purbararang yang kejam tersebut. Selama hidup di hutan, Purbasari bertemu dengan berbagai hewan. Salah satunya yaitu adalah kera berbulu hitam yang misterius. Purbasari menemani kera itu. Kera itu sebetulnya adalah Lutung Kasarung. Setiap harinya, Lutung Kasarung menghibur Purbasari dengan memberikan bunga-bunga yang indah dan buah-buahan yang lezat. Suatu malam saat bulan purnama, Lutung Kasarung menyuruh Purbasari untuk mandi di sebuah telaga. Purbasari pun menuruti perintah tersebut. Saat Purbasari mandi, kulitnya menjadi bersih seperti semula. Saat melihat tubuhnya, ia berkaca di telaga itu menjadi sangat terkejut dan gembira. Suatu hari Purbararang memutuskan untuk melihat kondisi adiknya di hutan. Purbararang sontak kebingungan dan tidak percaya ketika melihat kulit adiknya kembali bersih. Dengan sombongnya ia menyebut seorang ratu harus memiliki suami yang tampan. Kala itu Purbararang sudah memiliki seorang calon suami. Purbasari yang bingung secara spontan menarik tangan Lutung Kasarung. "Jadi monyet itu tunanganmu? Mana ada ratu punya seekor tunangan monyet?" kata Purbararang sembari tertawa lepas. Setelah itu, tak lama kemudian, Lutung Kasarung berubah menjadi pemuda yang tampan. Hingga akhirnya, Purbararang terkejut karena melihat ketampanan dari Lutung Kasarung. Kisah rakyat Lutung Kasarung ini mengingatkan seorang anak untuk selalu berbaik hati dan tidak berbuat buruk pada saudara dan sesamanya.